없어 자꾸 화가 나 그런 말도 싫어 지나갈만 해 나만 angry 반복되는 circuit 진지함이 필요해 Can you understand? Tell me stand 사랑이 필요해 난 사랑이 필요해 난 You got the love for you You got the love for you Aduh, gua nggak berharap yang lainnya datang, tapi seenggaknya Amara lah yang datang. Mungkin gua nggak bakal lihat muka dia lagi, karena gua nggak tahu juga kapan gua pulang lagi ke sini. Woi, gak sopan banget lu. Tada, aku udah datang, kamu jangan marah ya. Sorry ya kita rada lama, soalnya aku beli sesuatu tadi. Ya, ada juga sih alasan lain. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Lagian kalian berdua aja nih yang kesini. Yang lainnya pada kemana? Mereka, Lo tuh bukan artis mau dianterin pulang rame-rame. Lagian kalau cuma kita berdua aja kenapa? Gak bersyukur banget sih lu udah dianterin pulang. gak usah diheranin ya yang belakang. Mereka sebenarnya nggak sibuk sih, cuman lagi ada di rumah gua aja ngumpul bareng-bareng. Ya sekedar buat nemenin Dirja aja. Oh, lagi gitu. Lagian gue juga nanyanya sama Amara bukan sama lu kan. Oh iya Rah, sebelum gue pergi, gue ada sesuatu yang mau gue kasih sama lu. Emangnya mau nunjukin apa? Yang jelas ini spesial buat lo. Nanti lo lihat aja ya sendiri. Ya mungkin dilihat gak seberapa, tapi ini spesial buat lo. Terima ya. Apaan sih anjir, gak jelas dah. Cuma lo ngasih barang sampai sedekat gitu sama muka Amara. Wah, kalau gue jadi Amara udah gue ludahin kali. Gue sempat mikir, gue mikir apaan sih? Gak mungkin lah Amara ngelakuin kayak gitu. Lu kenapa kayak gitu sih anjir, kayak orang gila dah. Stres kenapa lu? Elah, jangan buat malu lah, di sini rame tahu lu mau tantrum. Sorry. Lagian pikiran gue kenapa sih mikir sampai ke sana? Ini gue juga ada sesuatu buat lo. Jadi kayak tukaran hadiah ya. Makasih ya, gue terima hadiah dari lo. Semoga aja hadiah ini ikhlas ya lo ngasih ke gue. Semoga aja lo suka juga ya sama hadiah dari gue. Oh jelas, apa sih yang dari lo gak pernah gue suka? Mungkin sampai di sini aja, dan kita harus berpisah. Lo udah puas ngeliat dia kan? Sekarang kita pulang, dan gak ada waktu berlama-lama di sini. Ada hal yang harus lo urus. Benar kata lo, kita nggak bisa buang-buang waktu di sini. Ayo kita pulang. Kenapa kayak ada yang aneh ya dari gua? Oh iya, headphone gua ada di mana ya? Perasaan ada gua pakai tadi, Cok. Gua lupa. Tadi kan gak sengaja diambil sama Amara. Pasti dia lupa mau balikin. Ya udahlah, gak apa-apa. Berhenti. Ih, berhenti bentar, Rian. Itu ada Mamang Somai tahu. Gue pengen banget makan somai dari kemarin. Please, mampir bentar ya ke sana ya. Gue yang traktir deh. Mau banget ya singgah di sana. Ya udah bentar.
Kang Ujang, somainya kayak biasa ya, pedas. Terus kacangnya dibanyakin ya. 2 porsi ya, Mang. Oh iya, siap-siap Nona Mara. Tunggu bentar ya, gak lama kok ini. Diem bae lo kayak nggak biasa aja kesini. Iya, udah lama juga sih gua nggak pernah kesini. Terakhir gue ingat lo sering banget bolos kesini waktu SMP. Dan hampir tiap hari. Pas gue pulang sekolah gue selalu liat lo di sini nongkrong. Dan dari situlah gue juga mulai ikut-ikutan sekali aja sama lo. Dan gue dimarahin sama emak gue kan. Ingat gak sih lo? Dan karena alasan itulah lo nggak bisa ketemu gua kan. Berapa lama yang lo ingat? Kayaknya hampir 1 tahun gak sih kita gak ketemu. Dan ya dari situ juga lah lo mulai gak akur lagi sama si Davi. Iya kan? Weh, lagi bahas masa lalu ya? Ini somainya udah jadi. Masa lalu emang menyakitkan. Nah, untuk melupakannya, nikmatilah somainya Kang Ujang. Dengar-dengar cerita kalian, Kang Ujang juga kangen sama teman kalian yang satunya itu. Udah nggak pernah Kang Ujang lihat ya di sini. Iya Kang, si Davi. Dia udah ke Bandung. Udahlah, nikmatin aja ya makanannya. Akhirnya gue bisa makan somai. Selamat makan. Wow, ternyata rasanya nggak pernah berubah dari dulu. Cobain deh, Rian. Iya gue cobain. Emang bener kata lo, rasanya nggak pernah berubah. Sama kayak ceritanya. Kapan-kapan lagi ya kita bisa mampir ke sana, iya kan? Loh, lo tidur. Dasar. Dasar kebiasaan. Dari dulu kalau kekenyangan pasti langsung ketiduran. Tapi gue gemes sih liat lo, soalnya lucu. Wah, gede banget sih mereka muter musiknya. Gak denger stop anjir. Hai lah, gue juga sama, cok. Woi, Teromumu, lu gak cocok tau ikut dance kayak gitu. Mana gerakan lo kaku banget lagi kayak gitu. Udah kayak robot AI aja lo anjir. Kalau gak bisa tuh gak usah ikut. Iya gak bro? Bro? Iya. Gak apa-apa, harus cantik banget sumpah ikut dance kayak gitu. Wah, si satunya juga sama, ayolah. Gini banget sih temen-temen gua. Dia juga serian. Kemana ada sama Amara lama banget sih? Cuman nganterin si Davi doang ke bandara. Lamanya minta ampun. Jangan-jangan mereka singgah lagi. Guys, sini bentar deh. Ah, Ella lama banget sih lo nganterin Davi pulang. Lo bawa apaan tuh? Dari si Davi ya? Cie, apaan tuh di dalamnya? Jangan-jangan surat lamaran buat Laura. Cie, CLBK ya? Kiu.
Udah, gue bukan mau bahas hal itu. Hari ini kita bakal nyelesain masalah orang tuanya Delja siapa. Dan semua itu udah ada di tangan gue berkat si Davi. Nah, jadi ada satu hal yang harus kita lakuin, yaitu nyelinap di rumah seseorang. Wait, tunggu. Maksud lo nyelinap di rumah orang? Kita mau nyuri? Lo jangan gila, Ra. Kita mau nyelinap di rumah siapa dulu, Cok? Ngeri gue. Sumpah gue gak ngerti, Jir. Coba jelasin dulu. Jadi maksud Kamara, aku bakalan nyelinap gitu ke rumah orang. Tapi maksud Kamara rumah siapa emang? Jadi gini coy, kita bakalan nyelinap ke rumah seorang artis. Nah, itu tugasnya Delja. Jadi artis ini tuh punya kenalan sama dokter. Nah, dokternya itu tunangan dia katanya. Dan ya, dokter itu punya kecurigaan bahwa memiliki gen yang sama dengan si Delja. Jadi yang dimaksud sama Kamara, tante yang centil itu kemungkinan besar orang tuanya Delja. Iya, mungkin bisa dipastikan kayak gitu sih Delja. Karena itu juga terbukti kan dari tes hasil DNA. Dan hari ini dokternya bakalan datang. Halo guys, udah ngebahas misi aja ya. Sorry ya kita telat. Ya, nggak apa-apa, santai. BTW yang lo bawa ini siapa, Zahra? Cowok lu kah? Ya ampun, bukan Lara. Nah, jadi karena kalian belum tahu, Dokter Felix ini itu adalah paman gua. Ya, gue sempat shock dikit sih pas ketemu sama dia. Ternyata dokter yang lo maksud ini Dokter Felix Alvarezzo. Nah, beliau ini adalah kakak dari bokap gua. Nah, gimana? Kalian udah paham kan? Salam kenal ya semuanya. Nama saya Dr. Felix Alvarezzo. Ya, mungkin ada beberapa yang udah tahu dan gak asing dengan nama saya ya. Jadi Zahra adalah keponakan saya. OMG, jadi kamu Dokter Felix Alvarezzo. Dengar-dengar kamu duda muda ya, tuh dokter. Daripada nyari yang lain, mending sama saya aja yuk. Jamin. Mulai deh. Keluar sikap buaya lo tuh. Gak sopan banget nanya dokter kayak gitu. Dia tuh lebih tua dari kita tahu. Ya kelihatan memang muda, tapi beliau udah berumur. Jadi jangan kegatelan dia jadi cewek. Ya lagi pula pun gak mungkin si dokter mau sama lo. Dulunya aja cuma mau ngelorotin harta dia. Congor lu jaga ya. Panjang banget sih congor lu kalau ngomong. Udah kayak congor bebek aja. Enak aja lu ngatain gue cewek matre. Gue tuh cewek baik-baik ya. Ya kalau ceweknya nggak matre, berarti cowoknya nggak royal dong sama ceweknya. Gimana sih lu? Namanya juga cowok. Emangnya lu mau kondo suka melorotin harta cewek? Iyo, amit-amit. Pura-pura gak lihat aja lah. Udah, kalian udah puas berantemnya kan? Buat malu aja sih lu. Jadi gue bakal mulai jelasin apa aja yang harus kita lakuin. Nah, karena udah ada Dokter Felix di sini, akan mempermudah perjelas misinya. Jadi, tujuan utama Dokter Felix mengambil perhatian dari Lauren. Nanti Dokter Felix akan membawa Delja ke rumahnya dan menitipkan Delja di sana. Kalau masalah kayak gitu mah kecil ya, aman-aman aja. Biasanya anak saya juga saya titipin di situ kok. Wah, cuma Dokter Felix doang yang dikasih arahan. Jadi kita yang lainnya ngapain? Tenang aja, kalau kalian mau beraksi, ada saatnya kalian bakalan beraksi sesungguhnya. Kalian berdua adalah peran penting. Oh my god, ternyata rumah kakak centil itu gede juga ya. Setara kayak tempat tinggal aku dulu di panti. Selamat siang Pak Tomo. Nyonya Laurennya ada di rumah gak? Saya mau ketemu sama dia. Mas Felix, iya ada kok Nyonya, bentar ya. No, panggil Nyonya Lauren kalau Dokter Felix mau ketemu sama dia. Yo, bentar ya. Permisi Nyonya Lauren, ada Dokter Felix yang ingin ketemu sama Anda. Baiklah, suruh dia naik. Baik Nyonya Lauren. Bi, kamu tiba-tiba banget kesini gak ngasih tahu aku. Loh, kenapa anak kecil ini ada sama kamu, Bi?
Aku ingin bertanya apa maksud pesan dia malam itu. Tapi ada anak kecil ini. Lauren, aku nitipin Delja di sini bentar ya. Soalnya aku lagi sibuk banget. Tapi kenapa anak kecil ini ada sama kamu? Sebelumnya kan cuman anak kamu aja, Rafael, yang biasa kamu titip di sini. Kenapa ada anak lain lagi? Ya udah sih, sebenarnya nggak apa-apa. Aku hari ini lagi sibuk banget, buru-buru. Rafael hari ini nggak ada di rumah, jadi nggak bisa nemenin Delja. Kalau kamu nggak bolehin dia di sini, sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya aku bawa aja dia ke tempat kerja. Tapi kalau gue mau nolak gak enak, dan gue takutnya bakal ngebahas masalah tadi malam. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lagian hari ini aku juga nggak terlalu sibuk kok. Tapi emangnya kamu pulang kerja sampai jam berapa? Ya kan kamu tahu sendiri, aku nggak terlalu terbiasa sama anak-anak. Apalagi dia ini kan baru. Tenang aja, aku bakalan berusaha buat selalu menyusahkanmu dan tidak akan memberimu bernapas. Ya udah deh, aku bakalan jaga dia dengan senang hati. Makasih ya, aku nggak bakal lama kok pulang. Paling jam 7 udah pulang lagi tuh. Oh iya, selama kamu jagain Delja, jangan sampai dia kabur. Karena gua nggak mau dia kenapa-napa. Lo harus jagain dia dengan benar-benar ya. Delja, kamu jangan nakal-nakal ya sama tinggal di sini. Jaga sikap. Siap Om Feli, tenang aja, aku nggak bakal nakal kok. Ya selama kakak ini nurutin semua permintaan aku. Tenang aja, aku bakalan jaga sikap dan jaga mulut. Serasa kayak dipantau iblis deh. Tenang aja Delja, semua yang bakalan kamu butuhin bakalan tante turutin kok. Tenang aja. Baguslah kalau gitu. Hati-hati ya Delja, jangan nakal. Om pergi dulu. Hati-hati di jalan Dr. Feli. Ada gerah banget deh. Tante, aku izin ke kamar ya. Soalnya mau ber-AC nih, nggak biasa kena panas. Iya ampun, kamar tante gede banget deh. Terus dingin banget. Iya, sebenarnya ini bukan kamar buat tamu ya, ini kamar tante. Dan kamar lainnya juga ada AC kok, malah lebih dingin lagi. Tapi kalau Delja mau di sini bentar nggak apa-apa kok, asal jangan sentuh barang-barang tante yang di dalam ini ya. Oke tante, aman, santai aja. Delja nggak bakal nakal sana sini kok. BTW, ada cemilan nggak tante? Oh iya, tante sampai lupa. Bentar ya, tante ambil dulu cemilannya di bawah. Kamu jangan ngapa-ngapain ya. Bagus, perhatiannya teralihkan. Kalau gitu, aku harus cepet-cepet nih. Karena dia pasti buru-buru bakalan balik ke sini. Salah satu tempat yang dibilang Dr. Felix adalah mari di pojokan. Di sini banyak dokumen katanya. Nah, ketemu. Aku harus cepet-cepet masuk di dalam tas. Kalau enggak... Delja, Tante? kamu ngapain di dekat lemari itu, ha? Udah tante bilang jangan ngapa-ngapain di kamar. Delja nggak ngapa-ngapain kok. Tadi Delja cuma ngambil mainan Delja jatuh di bawah lemari. Sumpah deh serius, Delja nggak ngapa-ngapain. Kamu benar-benar nggak ngambil sesuatu kan dari dalam lemari itu? Ya sudahlah, kalau gitu kamu jangan ada di kamar ini lagi. Pindah ke ruangan lain. Astaga, gue lupa. Kalau gue hari ini ada photoshoot. Bagus, ini jadi kesempatan gua buat curi waktu. Tante mau pergi ya? Jangan tinggalin Delja. Maaf ya, tapi tante harus pergi. Tante lupa kalau hari ini ada jadwal. Tapi tetap gak mungkin juga tante biarin kamu tinggal sendirian di rumah ini. Tenang aja, kamu akan tetap aman. Aku tahu, pasti setelah ini dia bakalan bawa gua ke ruangan dan mengunci gua di sana. Tenang aja, ide busuk lo udah kebaca di mata gua dan pikiran gua. Dan itu juga kemasuk dalam misi kan? Kalian berdua, jaga anak itu jangan sampai kabur dari ruangan ini. Kalian paham kan? Baik, Nyonya.
Ternyata benar yang dibilang Kak Amara. Dia pasti bakal nguncin aku di ruangan. Kalau gitu, aku harus kasih tahu mereka. Halo Kak Amara, ternyata benar kata Kak Amara. Aku dikunci di ruangan dan si Lauren itu udah pergi. Tapi ada 2 penjaga yang jagain di depan pintu. Baiklah kalau gitu. Kamu tenang aja, Delja. Baik, Kak. Baiklah, kalian udah boleh gerak sekarang. Oke, gue bakal kasih tahu Andra. Oh Indra, kita udah boleh gerak sekarang. Gimana? Oh siap? Wes, jangan diragukan boy. Udah siap dari tadi gua mah. Ya Allah, gas. Udah gak sabar gua mau ini misi. Ada perlu apa ya mas? Kami nggak ada memesan sesuatu dan nggak bakal nerima sesuatu. Tenang aja pak, ini orderan pizza atas nama Nyonya Lauren. Sejak kapan Nona Lauren memesan pizza? Saya nggak tahu. Udah diambil aja. Lagian ini juga udah dibayar. Kami cuma disuruh nganter makanan aja ke alamat ini. Ya udahlah kalau kalian maksa. Tapi kalau salah alamat, jangan selain saya ya. Kalau begitu terima kasih. Kalian boleh pergi. Selamat menikmati makanan Anda. Lu bawa apaan itu, Cok? Parah lu pesen makanan. Lu gak takut dimarahin Nyonya, anjir. Lu sendiri yang dimarahin sih juga masalah ya. Lah gua nanti juga kena imbasnya. Apaan dah? Orang ini juga Nyonya yang mesen kok. Ya lo pikir gua berani gitu mesen makanan tanpa tahu Nyonya? Nah ini Nyonya berbaik hati, jadi dia mesenin kita makanan. Udahlah, kalau lu gak mau biar gua aja yang makan. Kayaknya Delja udah ngasih kode-kode deh. Apa kita harus gerak sekarang? Tapi tunggu 5 menit lagi deh. Mereka pasti udah makan makanannya. Keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head strong. Always moving on. Delja, Feel kamu like gak apa-apa kan? belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no Iya, aku nggak apa-apa. regrets. Live with Gimana every rencananya, breath. berhasil? My message starts to spread Berhasil. and I Ayo kita kabur dulu dari sini. really wanna see and try to find out what it means. Gue udah kirim tautan ke muatan berita lokal kota Sakura. Nah sekarang, ini tinggal tugas kalian. Dan tugas lo, Jeva, lo harus mastiin bahwa mereka percaya berita ini tuh benar-benar asli. Kalau masalah itu mah kecil. Gue juga ada orang dalam kali ya, jadi mudah lah, easy. Nanti gue tinggal kontak dia aja buat baca berita itu. Bagus lah kalau begitu. Nah yang sekarang, sentuhan terakhir yaitu dokumen. Ini kak, cuman ini aja yang bisa Delja temuin di dalam laci kamarnya dia. Kerja bagus, Delja. Ini dia yang kamu cari. Pelukan hangat. Kamara, maafin Delja ya. Delja emang selalu ngerepotin. Gak apa-apa, Delja. Sebenarnya kami yang harus minta maaf karena terlalu memberi pukulan terlalu berat buat kamu. Kami ngelakuin ini demi kebaikan kamu juga, Delja. Thank you ya guys buat kerja sama kalian. Dan berkat kalian juga misi ini berjalan dengan lancar. Dan untuk membuktikan hasil kerja keras kita hari ini, kita bakalan lihat besok gimana penentuannya.
Selamat malam Nyonya, selamat beristirahat. Ya ampun, mereka ngapain tidur sih? Dasar gak guna. Kalian bangun! Kenapa kalian malah tidur sih? Nyonya, kapan Nyonya pulang? Maaf Nyonya, kami ketiduran. Tiduran, gak usah banyak alasan. Ampun Nyonya, sebenarnya kami tadi habis makan pizza. Terus kepala saya sama si Jono merasa pusing. Dan setelahnya saya nggak ingat lagi Nyonya apa yang terjadi. Tapi di saat itu ada 2 orang kurir yang mengantarkan makanan. Dan mengatasnamakan Nyonya. Dasar gak guna kalian. Jangan-jangan anak kecil itu udah mengambil sesuatu dari laciku. Gimana berkas tuh? Gimana? Aku menyimpannya di sini. Kenapa bisa nggak ada? Jalan. Kalau benda itu sampai kebongkar, reputasi gue bakalan hancur. Dan gue harus kehilangan orang yang paling gue sayang. Lo emang anak yang hebat Delja. Di saat lo menghadapi ujian dari orang dewasa, bahkan lo masih bisa tetap tersenyum. Ya, bagi sebagian orang dewasa itu emang menyenangkan. Tapi sebenarnya dewasa itu bukanlah hal kesenangan. Tapi bagaimana caranya lo bisa bertanggung jawab di suatu saat nanti Delja. Dewasa itu nggak menyenangkan Delja. Kalau dipikir-pikir, pola pikir orang dewasa itu gimana ya? Bahkan sampai sekejam dan setega itu. Aduh, kalau dipikir-pikir, kenapa gua mikirin ya? Padahal nggak ada gunanya juga gue mikirin hal itu. Pita. Gue saking kelupanya, gue lupa kalau si Davi ada ngasih gue hadiah. Dan ternyata pita ini lucu juga ya warnanya. Pokoknya lo tenang aja, Vi. Masalah ini gak lama lagi bakalan selesai. Dan lo bisa nikmati liburan lo di Bandung dengan tenang. Halo Bu, bisa segera ke kantor nggak? Ini kantor kita lagi disebut sama wartawan gara-gara berita itu Bu. Iya, saya segera ke sana. Harap tenang kalian semuanya. Ada apa ini? Ramai-ramai di kantor saya. Ibu, kami mau nanya, apa benar artis model yang bernama Lauren itu melakukan aborsi kandungan, Bu? Menurut Ibu, apa pendapat Anda tentang berita ini? Dan dari berita yang beredar, apakah benar Ibu menutupi kasus ini? Iya, dan saya mengakui semua itu. Semua hal yang ada di berita itu benar-benar nyata. Saya menutupi kasus ini. Dan itu kami lakukan juga bukan tanpa alasan. Sebelum dia masuk ke agensi ini, saya juga nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dan pihak agensi kami pun juga sudah membuat perjanjian dengan dia. Dan jika hal itu sampai bungkam di publik, maka agensi kami tidak akan mempertanggungjawabkan dan tidak akan tersangkut dalam kasus. Itulah isi perjanjiannya.
Breaking news hot hari ini, ada seorang artis yang melakukan sebuah aborsi guys. Tapi sayang, bertahun-tahun berita itu tidak diketahui oleh pihak kepolisian dan barulah ketahuan sekarang. Kembali bersama Syasha di tempat kejadian. Baiklah, kembali bersama saya Syasha di Breaking News hari ini. Kami membawakan berita bersama kalian tentang penangkapan seorang artis berinisial LA. Diduga kejadian ini telah terjadi 10 tahun yang lalu dan baru saja diungkap pada hari ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang kasus ini yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu? Diduga pelaku sempat pergi ke Korea untuk melakukan operasi plastik dan merubah struktur wajahnya. Dan itulah hal yang menghalangi kami untuk menyelidiki kasus ini. Baiklah pemirsa, berdasarkan kesaksian polisi, terduga melakukan operasi plastik untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dan bisa kalian lihat pemirsa, inilah sosok asli dari inisial LA. Dan penangkapan dari pelaku inisial LA dilakukan langsung di rumahnya. Sudah terlihat garis-garis polisi yang bertanda dilarang masuk di area tersebut. Kini, karirnya sebagai seorang artis ludes karena kasus ini. Pelaku akan dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Wah, ternyata ngeri juga ya guys artis zaman sekarang. Ternyata model cantik doang, tapi hasil oplas. Mungkin sekian berita hot hari ini. Jangan lupa follow Instagram saya ya. Terima kasih. Bos lu, mana enak tangkap. Soal oplas lagi Orang kayak gitu tuh emang gak jadi pantas siapa kalau masuk masyarakat penjara. kayak para koruptor. Syukurlah si Lauren itu udah ditangkap. Walaupun dia sebenarnya orang tua aku, tapi ya mau gimana lagi. Dengar dia adalah orang tua aku, itu aja udah cukup kok. Nah oke guys, jadi karena kalian udah dengar berita buruknya, dan gue bakalan nyampain berita yang baik sekali hari ini. Karena Delja bakalan ketemu sama keluarga barunya. Maksud Kamara, keluarga baru itu kalian kan? Bukan Delja, keluarga baru kamu itu kita. Om Felix. Iya Delja, mulai sekarang kamu masuk ke keluarga Om ya. Nah bagus, jadi sekarang gue punya teman buat nemenin gue kemana-mana. Dan mulai sekarang panggil gue Bang, bukan Tuan Muda Rafael lagi. Iya deh Tuan Muda, maksudnya iya abangku. Ya elah, gitu amat ya ngelihatnya. Mereka itu saudara. Gue ada lagu buat kalian. Oh, sejuta kata pun tak akan mampu. Diam! Gue dari tadi pengen ngomong. Rencana kita berhasil. 왜 너와 난 만났을까 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간에